Kabupaten Tuban adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang terletak di jalur pantai utara Pulau Jawa. Wilayah ini memiliki luas sekitar 1839 km dengan garis pantai sepanjang 65 km membentang dari Kecamatan Banjar di barat hingga Kecamatan Palang di timur. Secara historis, Tuban memiliki peran penting sebagai pelabuhan utama Kerajaan Majapahit dan menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam oleh para wali songo. Tuban juga dikenal dengan julukan Bumi Ronggo Lawe dan memiliki beberapa situs bersejarah seperti makam Sunan Bonang dan juga makam Rangga Lawe, Panglima Perang Majapahit. Kami akan berjalan-jalan dan melihat di mana lokasi makam Ronggo Lawe, sosok tokoh yang terkenal di masa kejayaan Majapahit sebagai Panglima Perang Raden Wijaya. Menurut sejarah para raton yang tertulis, Ronggo Lawe adalah bangsawan dari Tuban yang memainkan peran penting dalam sejarah awal Kerajaan Majapahit. Ia merupakan putra dari Arya Wiraraja, Bupati Sumeneb di Pulau Madura. Atas jasa-jasanya dalam membantu mendirikan Kerajaan Majapahit, Rangga Lawe diangkat sebagai Adipati Tuban oleh Prabu Raden Wijaya. Dan di kota Tuban inilah dimakamkan sosok Toko Rangga Lawe, sekitar 500 meter dari makam Sunan Bonang. Ada makam Ronggo Lawe, sosok Panglima Perang Majapahit. Inilah makamnya. Makam Ronggo Lawe dilapisi dengan kayu berukir yang indah berwarna hitam, dengan dikelilingi beberapa makam lain di samping kanan kirinya. Meskipun awalnya setia, Rangga Lawe kemudian memberontak terhadap Majapahit pada tahun 1295. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan Rangga Lawe atas pengangkatan Nambi sebagai Rekrianpati, jabatan yang dia anggap lebih layak diberikan kepada pamannya Lembu Sora. Ini adalah ilustrasi di sinetron Tutur Tinular. Rangga Lawe bertarung melawan Kebo Anabrang di Sungai Tambak Beras, Jombang, di mana Rangga Lawe akhirnya gugur dalam pertempuran melawan Kebo Anabrang. Dan akhirnya Lembu Sora membunuh Kebo Anabrang karena Lembu Sora dianggap sebagai paman dari Rangga Lawe. Konon Rangga Lawe masih dihormati oleh Kerajaan Majapahit sehingga jasadnya diperabukan. Dan ini menjadi simpang siur sejarah. Kalau jasad diperabukan, kenapa ada makam di daerah Tuban?
Kita masih bertanya-tanya, gimana sejarahnya kok ada makam Ranggalawe, padahal jasadnya diperabukan. Kita tanya langsung kepada juru kunci makam. Memang di eranya yang Ranggalawe itu masih Hindu-Buddha, Hindu-Buddha, jadi keyakinannya waktu beliau pertahankan keyakinannya itu akhirnya terjadilah perang ditambak beras itu. Nah, di antara 4 lembu Sora, Nambi, Kebuanabrang, dan Ranggalawe itu gugur semua. Nah, waktu itu jasadnya memang dikremasi, tapi bukan dilarung. Oh, bukan dilarung. Jadi abunya itu diyakini di sini. Makanya di antara 12 makam itu yang tidak ada tetengernya itu kan punyanya Eyang Ranggalawe karena diyakini di sini sebagai abunya. Dan di wilayah inilah makam Ranggalawe, sosok penting atas berdirinya kerajaan Majapahit, seorang tokoh legendaris, pendekar dari Tuban. Ranggalawe dikenang sebagai tokoh penting dalam sejarah Tuban dan berdirinya Majapahit. Makamnya terletak di Dukuh Kajongan, Kelurahan Sidomulyo, Kabupaten Tuban. Namanya juga diabadikan sebagai julukan bagi klub sepak bola Persatu Tuban, yaitu Laskar Ranggalawe. Sebagai tokoh yang berjasa dalam pendirian kerajaan Majapahit, namun juga dikenal karena pemberontakannya, Ranggalawe menjadi simbol kompleksitas, loyalitas, dan kekuasaan dalam sejarah kerajaan di Nusantara ini. Itu tadi jalan-jalan dan melihat-lihat makam sosok Ranggalawe dan sedikit cerita pendek dari kehidupan di masa kejayaannya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan dan kesalahan salah sebut tentang cerita itu. Kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera.